Assalamualaikum. Selamat pagi Anda semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sampah-sampah bawa meja, bawa kursi, tolong dibersihkan ya. Iya, Pak. Meja tolong dirapikan. Oke, Pak. Ketua kelas, tolong pimpin doanya ketua kelas. Alwi. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, di sini Bapak akan ambil presensi terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Ketua kelas, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir ya. Oke, di sini kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Di sini ada nggak yang masih ingat tentang materi kita minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Pak, Ya, Rahma. tentang definisi masalah sosial, Pak. Oke, betul. Dari definisi itu, apakah Rahma ingat lagi apa itu pengertian dari masalah sosial tersebut? Ingat, Pak, masalah sosial itu adalah suatu keadaan yang berbeda dengan kehidupan biasanya, Pak. Oke, betul, bagus sekali. Dari definisi, apakah ada lagi yang tahu materi kita minggu kemarin tentang apa? Ayo, Pak. Ya, Nabi. Tentang bentuk-bentuk kemiskinan, Pak. Oke, betul. Dari bentuk-bentuk kemiskinan itu, apakah Anda Nabi masih ingat apa dari bentuk-bentuk dari kemiskinan tersebut? Udah lupa, Pak. Oke, lupa ya, nggak dibaca. Oke, di sini sebelum kita masuk ke materi baru, di sini kita akan lanjut materi baru tentang faktor permasalahan sosial. Yang kedua yaitu dampak dari permasalahan sosial. Ketiga, upaya mengatasi permasalahan sosial. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi tersebut, di sini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini nanti setelah kita belajar, Ananda dapat mengidentifikasi apa saja faktor penyebab dari permasalahan sosial tersebut. Yang kedua, yaitu Ananda nanti dapat memahami apa saja dampak masalah dari permasalahan sosial tersebut. Yang ketiga, di sini nanti Ananda dapat menjelaskan apa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, Pak? Paham, Pak. Di sini Bapak akan menampilkan gambar sebelum kita masuk ke materi. Tolong Ananda amati gambar dari permasalahan sosial ini. Ada yang tahu ini tentang apa? Kekerasan, Pak. Ya, Pegang, Pak. kriminalitas ini, kriminalitas. Dari gambar tersebut ada yang tahu apa faktor dari penyebab dari kriminalitas ini? Ada yang tahu? Pemikiran, Pak. Ya. Di sini kalau Anda kurang paham ya, di sini Bapak akan menjelaskan faktor-faktor penyebab dari permasalahan sosial. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama Bapak buat faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Nah, di faktor ekonomi ini yaitu salah satu pemicu terbesar terjadinya permasalahan sosial, karenakan
di situ seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan materi ataupun pokoknya. Nah, di situ timbullah satu masalah didorong oleh faktor ekonomi seperti kemiskinan, kriminalitas, kenakalan remaja dan sebagainya. Di situ tadi intinya di faktor ekonomi ini terjadi masalah karena adanya kesenjangan lapangan pekerjaan sehingga timbul masalah seperti tadi kemiskinan, kenakalan remaja, kriminalitas dan meningkatnya angka penduduk. Oke, paham? Semangatlah. Oke, kalau sudah paham, Bapak akan lanjut ke faktor yang kedua, yaitu faktor biologis. Nah, di faktor biologis ini biasanya wujud masalahnya itu seperti penyakit-penyakit menular ataupun adanya situ serangan-serangan virus. Itu disebabkan didorong oleh adanya fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Nah, di faktor biologis ini di situ penyebabnya tadi didorong oleh kurangnya fasilitas yang kurang memadai. Nah, sehingga terjadi masalah seperti banyak yang kurang gizi di masyarakat. Kan kita ketahui bahwasanya anak-anak balita kan di situ banyak yang kurang gizi disebabkan karena fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Oke? Di faktor biologis ini paham? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, Bapak lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu faktor psikologis. Nah, di faktor psikologis ini biasanya ini berkaitan dengan terganggunya pola pikir, pola pikir ataupun gangguan mental di situ. Disebabkan karena contohnya seperti ketika seseorang mempunyai beban yang sangat berat, ketika seseorang mempunyai beban pikiran yang sangat berat tadi, sehingga dia stres. Di situ dia terganggu mentalnya ataupun jiwanya, stres, depresi, sehingga ada kemungkinan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, bunuh diri ini kan satu masalah itu di dalam masyarakat, masalah sosial. Itu faktor pendorongnya tadi faktor psikologi. Psikologis ini tadi sudah paham? Kalau sudah paham, Bapak lanjut ke faktor budaya. Nah, di faktor budaya ini dipicu karena adanya di situ ketidaksesuaian pelaksanaan norma ataupun nilai yang bertentangan pada masyarakat yang heterogen ataupun multikultural. Contohnya seperti kenakalan remaja, banyak hamil luar nikah dan sebagainya. Paham? Paham, Pak. Kalau sudah paham, Bapak lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dampak masalah sosial. Sebelumnya dari Anda, apakah sudah ada yang tahu apa saja dampak dari permasalahan sosial tersebut? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan bahas. Dampak permasalahan sosial itu ada dua dampak, yaitu dampak negatif dan positif. Apa sih Pak dampak dari negatif dari permasalahan sosial tersebut? Yang pertama yaitu tingkat kriminalitas semakin tinggi. Di situ dampak yang pertama yang ditimbulkan dari dampak negatif dari permasalahan sosial ini, yang pertama tingkatnya kriminalitas. Yang kedua di situ muncul perilaku-perilaku menyimpang di dalam suatu masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu pengangguran. Angka pengangguran itu semakin meningkat karena tadi di situ adanya kesenjangan lapangan pekerjaan dalam satu masyarakat tersebut sehingga muncul pengangguran. Oke, paham? Paham, Pak. Dampak positif ini ada yang tahu apa saja dampak positifnya? Tidak? Oke, kalau tidak ada yang tahu, dampak yang pertama yaitu
di situ muncul nilai dan norma baru di dalam suatu masyarakat. Yang kedua yaitu berkembangnya industrialisasi. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan semakin tinggi dan merata. Di situ terakhir tingkat pendidikan itu semakin tinggi dan merata di dalam suatu masyarakat ataupun suatu wilayah. Oke, paham? Paham, Pak. Kalau sudah paham, Bapak lanjut ke materi selanjutnya yaitu upaya mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Nah, upaya mengatasi permasalahan sosial di masyarakat tersebut ada contohnya seperti Bapak Bu ya, contohnya kenakalan remaja. Nah, di situ untuk mengatasi kenakalan remaja tersebut ada dua cara. Di situ cara moralistis, yang kedua itu cara non abolisionilis. Moralistis ini biasanya itu menekankan kepada pendidikan ataupun penanaman nilai-nilai ataupun norma kepada diri remaja. Di situ seperti contohnya seperti adanya situ penyuluhan kepada remaja apa bahaya yang disebabkan perbuatan dari kenakalan remaja tersebut. Di situ tadi ada penyuluhan. Selain dari yang dua tadi, adapun cara lain untuk mengatasi kenakalan remaja tersebut antara lain satu mengedepankan keteladanan. Di situ remaja harus dapat mendapatkan sebanyak mungkin fitur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik. Di situ remaja harus mendapatkan contohnya seperti nasihat-nasihat dari orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya itu dengan baik. Nah, cara kedua yaitu adanya motivasi dari keluarga ataupun guru. Di situ ada motivasi dari keluarga maupun guru. Yang ketiga yaitu adanya kemauan dari orang tua untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Soalnya kalau tidak harmonis dalam keluarga tersebut, seorang anak itu tidak akan nyaman di dalam keluarga tersebut. Jadi cara yang ketiga itu di situ orang tua harus mampu menciptakan suasana ataupun keluarga yang harmonis. Paham? Paham, Pak. Oke, yang kedua masalahnya yaitu kesenjangan sosial. Apa sih Pak upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan sosial tersebut? Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah harus meningkatkan kepada peningkatan ataupun perbaikan infrastruktur desa, terutama pada desa-desa yang kondisi geografisnya itu tidak menguntungkan. Di situ adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur desa, terutama pada desa-desa yang kurang menguntungkan. Paham? Paham, Pak. Yang kedua, cara yang kedua untuk mengatasi kesenjangan sosial ini seperti akses terhadap pendidikan, informasi, dan kesehatan harus gratis dan menjadi prioritas bagi pemerintah sehingga akselerasi pembangunan dan dapat terwujud dengan efektif. Di situ pemerintah harus membuka akses terhadap pendidikan ataupun informasi dan kesehatan harus gratis di situ. Oke? Paham? Paham, Pak. Yang ketiga, di situ cara yang ketiga pemerintah harus memberikan bantuan modal kepada masyarakat. Di situ pemerintah harus memberikan bantuan modal kepada masyarakat. Oke, masalah yang ketiga yaitu pengangguran, upaya mengatasi pengangguran. Di situ ada beberapa upaya ataupun cara yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran tersebut. Yang pertama, di situ pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Di situ pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, ya kan? Yang kedua, di situ pemerintah harus meningkatkan peredaran modal usaha. Di situ pemerintah harus meningkatkan peredaran modal usaha. Yang ketiga yaitu pemerintah harus mampu menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuannya. Di situ pemerintah harus mampu mencari tempat kerja sesuai dengan kemampuan dari diri masing-masing.
Yang terakhir yaitu adanya penyuluhan di masyarakat terhadap teknologi dan hubungan dengan perekonomian. Paham? Paham, Pak. Kalau Anda sudah paham, di sini Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok, 2 kelompok ya, Ya, Pak. yang terdiri dari 2 orang. Kelompoknya lepas ya? Oke, sudah pas. Di sini tugas Ananda mengamati seperti yang tadi, mengamati gambar ataupun menganalisis gambar dari yang Bapak tampilkan. Gambar yang pertama ini, ya. Ya, Pak. Nah, ini gambar yang pertama. Jadi nanti setelah Anda mengamati gambar tersebut, di situ tugas Anda, tugas kelompoknya yaitu menganalisis apa bentuk masalah yang ada di gambar ini. Yang kedua, apa faktor penyebabnya. Yang ketiga, yaitu bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada di gambar ini. Paham? Paham, Pak. Dari gambar yang Bapak perlihatkan tadi, apakah Anda ada yang kurang paham tentang diskusinya? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Ya, Mulai dari Pak. sekarang. Sudah? Sudah siap? Sudah, Pak. Oke, siapa yang mau tampil pertama? Saya, Pak. Ya, kelompok jatuh. Ya, Dian. Maju ke depan, Dian. Kita wakilan dari kelompok 1 ya. Ya, Pak. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyimpulkan dari pembahasan kerja kelompok tadi. Yang pertama, bentuk masalah sosial yang ada di dalam gambar yang pertama yaitu kesenjangan atau ketimpangan pendidikan. Yang kedua, kenakalan remaja. Faktor penyebab masalah kesenjangan sosial bidang pendidikan yaitu faktor ekonomi. Faktor penyebab masalah kenakalan remaja adalah faktor budaya. Upaya mengatasi permasalahan tersebut yaitu yang pertama, upaya mengatasi kesenjangan sosial. Di situ pemerintah harus menekankan kepada peningkatan atau perbaikan infrastruktur desa, terutama pada desa-desa yang kondisi geografisnya tidak menguntungkan. Yang kedua, upaya mengatasi kenakalan remaja yaitu moralitas dan aborsionalistis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, lihat dulu supaya kelompok 1. Oke, kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompok 2 siapa? Ya, ada Nabi. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai bentuk masalah sosial yang ada dalam gambar tersebut, yaitu yang pertama kesenjangan dan kesimpangan pendidikan, yang kedua kenakalan remaja. Adapun faktor penyebab dari masalah tersebut ialah kesenjangan sosial bidang pendidikan yang merupakan faktor ekonomi, yang kedua faktor budaya dan psikologis. Ya, selanjutnya upaya mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama adalah pemerintah harus menekankan kepada peningkatan atau perbaikan infrastruktur desa, terutama pada desa yang kondisi geografisnya tidak menguntungkan. Yang kedua, akses terhadap pendidikan, informasi dan kesehatan harus menjadi prioritas. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Boleh lihat dulu kelompok 2. Nah, sesuai dari tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, situ Anda sudah bisa tadi mengidentifikasi bentuk dari masalah, terus
dapat mengidentifikasi apa saja faktor dari permasalahan tersebut, dan di situ Anda tadi sudah bisa menjelaskan apa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, di sini apakah dari Anda ada yang mau untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, Anda Asmeda, silakan. Ya. Baik, saya akan mencoba menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu kesimpulannya adalah faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan sosial itu dimulai dari faktor ekonomi, faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor budaya. Sedangkan dampaknya ada dua, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Sementara upaya untuk mengatasi permasalahan sosial itu dari contoh tadi, yang pertama, upaya mengatasi kenakalan remaja itu dengan mengedepankan keteladanan, adanya motivasi dari keluarga, kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga. Sedangkan upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial itu dilihat dari kebijakan pemerintah. Yang kedua, akses terhadap pendidikan, dan ketiga, pemerintah perlu memberikan bantuan modal bagi masyarakat. Sementara untuk upaya mengurangi pengangguran, pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan peredaran modal usaha, menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai dengan kemampuan, dan yang terakhir yaitu penyuluhan di masyarakat tentang teknologi dan hubungannya dengan perekonomian. Ya, bagus sekali. Berapa untuk Asmeda? Oke, pertemuan kita waktunya sudah habis. Saya rasa Anda sudah paham dengan materi kita pada hari ini. Jadi tugas minggu besok Anda membuat resume tentang pengertian dari struktur sosial. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari struktur sosial. Paham tugasnya? Membuat resume tentang pengertian dari struktur sosial dan ciri-ciri struktur sosial. Oke, waktu sudah habis. Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini kalian belajar tentang apa hari ini? Matematika, Pak. Matematika. Sama ibu siapa? Bu Rahma, Pak. Oke, Bu Rahma ya. Nanti setelah Bapak keluar, ketua kelas tolong kontrol kawannya ya, biar keluar kelas. Oke? Anda tolong tunggu Ibu Rahmanya sebelum datang ke kelas. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.